Halo bro, ada kasus Honda Goldwing. Biasanya itu em, untuk tahun 2006 ke bawah ya. Jadi sekarang ini kan tahun 2023. Untuk tahun 2006 ke bawah atau kurang lebih pemakaian itu antara 8 sampai 10 tahun pemakaian. Itu di luar sana sebenarnya udah banyak Honda Goldwing yang bermasalah, tapi hanya diakalin. Oke, permasalahan yang pertama biasanya overheat. Jadi Honda Goldwing itu Honda Goldwing 1800 antara tahun 2002 sampai 2018 ya. Temperatur normal itu antara di bawah separuh sampai di atas separuh sedikit. Ya, itu yang normal. Kalau dia sampai mentok merah apalagi sampai mati, itu udah nggak normal. Ya. Terus kemudian stasioner yang naik turun juga itu nggak normal. Ya, jadi kalau umpamanya temperaturnya panasnya nggak normal, terus stasionernya naik turun nggak normal ya. Terus oh iya, di indikatornya itu ada FI itu fuel injection ya. Jadi bisa dipastikan bro, Goldwingmu itu ECU-nya kena bro. Oke? Bisa dipastikan Goldwingmu itu ECU-nya kena. Jadi seandainya kamu ingin membeli Honda Goldwing, itu dicek semua. Kamu boleh ngidupin motor itu harusnya sampai 15 menit atau 30 menit ya, selain kamu coba handle-handlenya, pakai motor itu instrumen yang lain, tapi itu yang paling penting bro. Kamu biarin aja motor hidup 15-30 menit, panasnya normal atau enggak, stasionernya naik turun atau enggak ya. Kalau umpamanya di overhead, indikator fuel injection FI nya hidup, terus stasionernya naik turunnya zeng sampai anjlok itu, nanti kita tunjukin di videonya ya. Itu bisa dipastikan ECU-nya kena bro. Nah, kalau umpamanya ECU-nya kena, kamu harus nyediain kocek sekitar kurang lebih 30 juta bro. Ya mungkin nggak sampai segitu, tapi kamu kurang lebih sekitar 30 juta. Nggak ada gunanya kamu akal-akalin, nggak ada gunanya, karena nanti itu akan kembali lagi seperti itu. Jadi sebaiknya ganti ECU, nggak masalah. Jadi kamu tetap boleh silakan beli motor itu yang ditawarkan, tapi mungkin harus kamu kurangin dengan biaya ganti ECU itu tadi gitu. Karena yang pemilik motor juga kalau seandainya mau jual itu, dia juga udah pasti kebingungan akan ngeluarin duit segitu gitu. Oke. Biasanya yang terparah adalah kayak knocking sensor. Jadi Goldwing itu kan mesinnya boxer ya, 6 silinder kanan kiri boxer. Itu dia ada knocking sensor kanan dan kiri. Jadi fuel injection itu FI itu dia kedip itu berapa kali itu bisa dibaca apanya yang rusak ya. Bahkan Honda Goldwing yang knocking sensornya kena, jadi kayak suara seker kena dia ya. Dan nozzle-nya tidak sempurna, injeksinya tidak sempurna, suplai bahan bakarnya tidak sempurna, itu juga bisa disebabkan dari ECU bro ya. Nah, kali ini saya punya kasus, kita punya case, itu Honda Goldwing tahun 2004. Itu motornya nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi begitu kita ambil, itu motornya nggak karuan. Jadi stasionernya naik turun, overhead malah enggak, dia nggak panas, kipasnya nggak hidup. Jadi kipasnya Goldwing, extra fan-nya Honda Goldwing itu tersambung dengan ECU bro. Kalau ECU-nya rusak, fan-nya juga nggak akan normal. Bisa memang fan-nya itu kamu ambil dari jalur lain, tapi tetap nggak akan normal bro ya. Jadi fan-nya Honda Goldwing kalau sudah pakai switch, itu juga indikasi ECU-nya kena bro, hanya belum parah. Jadi kalau Honda Goldwing fan-nya pakai switch extra fan,
bisa dipastikan itu ecunya juga kena bro, cuman belum parah. Oke, jadi ketika fan-nya mati pun itu bisa indikasi dari Honda Rulik. Nah, kembali lagi ke motor Goldwing tadi tahun 2004 ya. Jadi stasioner naik turun, nozzle-nya 6 karena dia boxer 6 silinder, nozzle-nya 6 itu ada yang rusak 2. Nah, kita udah cari spare parts-nya, itu kurang lebih hampir sama dengan Honda Stream. Ya, hampir sama dengan Honda Stream. Kemudian kalau dari klipnya fuel injection tadi yang di speedometer itu terbaca knocking sensor kanan dan kiri. Jadi dia suaranya tak tok tak tok tak tok tak tok kayak motor seker mau kena gitu. Ya. Nah, setelah kita coba lihat, kita coba observasi, nggak ketemu penyakitnya. Kita coba mau akalin, tapi maksudnya bukan mengganti spare part dengan yang imitasi ya. Apa, di mana rusaknya? Karena ini kan motor bekas. Ya enggak. Sampai akhirnya memutuskan ganti ecu. Jadi kita itu sebenarnya berusaha bagaimana supaya nggak ganti ecu, tapi tetap akhirnya harus ganti ecu. Bayangin dari mulai fan yang nggak hidup, stasioner naik turun walaupun temperaturnya normal, terus dia kalau digas jalan itu maunya kencang aja. Kalau pelan dia berebet, terus kalau digas tiba-tiba itu dia kayak nggak mau narik. Jadi kayak ada suplai bahan bakarnya itu nggak normal. Dan yang pasti bunyi katak-katok. Mungkin kalau orang yang nggak paham itu akan mengira motornya sekernya kena kali atau harus turun mesin. Ya, terus kita ambil keputusan itu diganti ecu bro. Nah, nanti setelah ini saya akan tunjukin motor sebelum ganti ecu. Oke? Lihat ya bro, lihat. Goldwing 1800. Ada masalah stasionernya naik turun. Gas agak
udah dilihat tadi ya. Jadi udah dilihat tadi motornya stasioner naik turun. Tadi kalau kedengaran suaranya ya, kalau kamu nggak denger di review aja, ada suara ketak itu kayak mesin kena bro, kayak seker kena, kayak piston, kayak suara piston gitu. Tapi ya itu mungkin suara piston, tapi bukan karena pistonnya yang rusak gitu ya. Setelah ini akan ada video penggantian ecu ya, penggantian ecu. Udah, setelah itu akan saya tunjukin motor itu setelah ganti ecu. Nggak diapa-apain bro. Jadi ecu itu pun cuman plug and play. Jadi ecu itu kan letaknya di bawah jok ya bro, di bawah jok. Jadi kamu tinggal nyopot sama pasang. Ingat ya, cara nyopotnya juga ada triknya, dan cara masangnya juga ada triknya. Oke. Yang pertama, sebelum kamu pasang ecu yang baru, bahkan sebelum kamu lepas ecu yang lama yang rusak, akinya kamu copot dulu bro. Ya, akinya kamu copot dulu. Mau positif, mau negatif, copot aja semuanya. Memang seperti itu. Ya. Kemudian kamu copot ecu yang lama, pasang ecu yang baru. Kemudian kamu pasang akinya. Oke. Kalau tadinya motor itu sudah kamu bongkar, kayak biasanya tuh yang dibongkar kayak sisi audio ya. Terus yang ada cop-copannya lah, yang ada konektor-konektornya. Ya, itu kamu pasang semuanya dulu bro. Harus kamu pasang semuanya dulu sebelum kamu starter motornya ya. Setelah pasang ecu, kamu pasang aki, semua konektor yang ada di motor itu harus terpasang pada tempatnya. Kalau cover mah nggak masalah. Cover kan dia kan nggak ada konektor kelistrikan, ya kan? Nggak masalah. Kalau kamu mau pasang boleh, nggak kamu pasang juga nggak masalah. Tapi yang berkaitan dengan electrical kayak audio, ya, extra fan, itu kan ada cop-copannya juga, lampu-lampu apa segala macam, central lock ya, central lock, heater kalau ada heaternya, itu kamu wajib dipasang semua dulu bro, sebelum kamu starter motornya. Ya, pastikan semuanya terpasang, karena ini benar-benar sangat menentukan nanti kinerja motor itu bagaimana setelah dipasang ecunya bro. Oke, kemudian setelah kamu pasang semua konektornya 100% ya bro, tidak ada istilah 99,9 atau 99%, nggak ada. Harus 100% terpasang konektornya. Setelah terpasang semua, kamu starter motor itu bro. Oke, kamu starter. Ingat, starter tidak boleh digas ya. Starter diemin aja motor itu. Kalau umpamanya stasionernya naik atau turun atau naik, itu diemin aja bro. Apapun yang terjadi sama motor itu diemin aja ya. Begitu habis dipasang ecu, aki dipasang, semua konektor terpasang, starter motor itu jangan digas dan jangan dimatiin. Oke? Biarin aja motor itu dong. Sampai kapan? Sampai extra fan-nya hidup secara otomatis dan kemudian mati secara otomatis. Oke? Ingat ya, motor itu kamu hidupin setelah pasang ecu yang baru sampai extra fan-nya hidup secara otomatis dan mati secara otomatis juga. Baru kamu boleh matiin motor itu. Ya, itu kenapa? Kenapa semua konektornya harus terpasang setelah pasang ecu? Ya. Jadi begitu kamu pasang ecu, pasang aki, semua konektor harus kamu pasang, ya. Terus kamu starter, kamu diemin, itu supaya apa? Biar dia kalibrasi semua bro. Jadi itu kan ecu baru yang dipasang, terus akinya dipasang, konektor-konektor semua harus dipasang, terus di starter sampai extra fan-nya hidup dan extra fan-nya mati sendiri. Itu dia sedang bekerja bro, dia sedang kalibrasi dengan ecu barunya itu. Jadi masing-masing poin sensor titik poin itu mereka berkalibrasi dulu, istilahnya perkenalan lah, nih ecunya nih baru nih untuk sensor ini dan sensor ini gitu. Nah, setelah
kamu starter, extra fan-nya hidup secara otomatis dan kemudian mati juga secara otomatis, baru kamu boleh matiin motornya. Nah setelah itu motor udah selesai proses kalibrasi dan proses ganti ECU. Artinya motor itu udah siap kamu gunakan, tinggal kamu pasang-pasang aja, tinggal kamu rapi-rapiin ya. Mau lihat hasilnya, motor itu harusnya kalau habis diganti ECU seperti baru lagi bro suaranya, jadi rata, zing gitu ya. Ini ya, kita lihat ya, kita lihat motor pas proses pemasakan ECU yang baru. Lihat nih bro, ECU udah terpasang. Ini mau dicoba, tapi disarankan semua soket terpasang semua dulu biar dia kalibrasinya sempurna. Jadi body semua harus dipasang, semua speedometer, semua soket harus dipasang biar dia kalau kalibrasi normal. Nanti pas dihidupin, dibiarin sampai kipasnya nyala dan sampai kipasnya mati sendiri. Itu proses kalibrasinya. Yuk kita coba ya. Jadi ini posisinya nggak boleh digas, habis ECU baru terpasang, tidak boleh digas, dibiarin kipasnya sampai hidup, terus sampai mati kembali, baru stop engine-nya dimatiin. Jadi ini proses kalibrasi setelah ECU barunya dipasang. Ini sementara ini sih kedengaran ya, tadi ini mesinnya pincang, nggak normal, gas-gasannya juga ini stasionernya naik turun. Ini begitu habis dipasang ECU tidak ada kedengaran mesin pincang, jadi pengaruhnya sebesar itu. Ini juga stasionernya mantap. Oke, kita nunggu sampai panas ya, dia panas, kipasnya hidup, sampai kipasnya mati sendiri lagi kita engine off. Baru nanti kita coba instrumen lainnya, karena itu pengaruh dari ECU juga. Yes. Oke ya, sejauh ini stasioner normal, konstan, langsam, fuel injection nggak nyala, mati juga, gasnya nggak naik turun. Ini masih kalibrasi, masih nunggu kalibrasi. Nah ini kipasnya udah nyala, ini juga panasnya normal ya. Sebenarnya Goldwing itu kalau di atas separuh dikit juga masih normal, tapi jangan sampai naik ke atas. Kalau kayak gini ini normal banget karena di bawah separuh. Jadi kalau di bawah jalan dia lebih turun lagi panasnya. Ini kipasnya udah hidup, kita nunggu sampai berhenti, baru engine-nya dimatiin. Nanti baru kita coba yang lainnya. Kipasnya udah mati, ini engine stop, kontak off. Biarin sebentar. Nanti kita start lagi baru coba instrumen lainnya. Oke, sudah dilihat ya. Nah, kemudian berikut akan saya tunjukin motor setelah dirapiin semua dan kamu dengerin suaranya bro. Tidak ada suara kotak-kotak. Aslinya itu nggak masuk logika ya. Itu harusnya kalau bengkel yang nggak paham itu pasti udah turun mesin bro motornya. Ya, kayak motor sekernya kena gitu. Terus ini kamu akan lihat nih, motor itu suaranya rata. Ya, ganti ECU jadinya sebaik-baik kondisinya Goldwing adalah ECU yang baru. Oke, ini kamu lihat, kamu perhatiin, kamu dengerin dengan seksama suaranya. Walaupun ini hanya dengan video, kamu dengerin dengan seksama suaranya. Ya, suaranya indah banget, rata suaranya. Beda dengan video yang pertama tadi. Oke, silakan dicek.
hasil perbaikannya. Nah, itu murni hanya ganti ecu bro. Jadi dari motor pertama tadi yang kita bawa ke bengkel dengan keluhan stasioner naik turun ketika panas, walaupun tidak overhead ya, ini kasusnya motor ini tidak overhead, tapi stasioner naik turun. Kemudian fuel injection, indikator fuel injection hidup, terus suaranya tuh kayak ada suara ketak atau kayak motor minta turun mesin gitu. Terus extra fan-nya nggak nyala gitu. Banyak orang di sana yang extra fan-nya nggak nyala itu cuma di jumper dikasih arus yang ke extra fan dengan tombol. Itu salah bro, jangan menambah penyakit dengan jumper, jangan, mendingan ganti ecu. Oke. Setelah hanya diganti ecu, tidak ada diapa-apain, hanya dengan plug and play ya. Jadi benar-benar hanya ganti ecu dan hasilnya seperti tadi itu bro. Oke, hasilnya benar-benar seperti tadi, hasilnya bagus banget. Oke, kalau kamu mau sharing soal Honda Goldwing, boleh kontak saya bro, insya Allah saya bantu ya. Kalau umpamanya saya nggak bantu, saya juga akan berusaha bantu gitu loh, karena kita bisa sharing-sharing. Umpamanya saya belum mendapatkan kasus seperti itu, saya juga bisa jadi tahu. Silahkan sharing dengan saya, nomor handphone saya nanti saya taruh di deskripsi bro. Oke, semoga bermanfaat ya bro. Ini benar-benar bermanfaat harusnya buat kamu bro. Oke, hati-hati kalau beli Honda Goldwing. Kalau ada indikasi seperti itu, potong aja 30 juta bro, beres. Oke, semoga bermanfaat ya bro, dan harusnya ini benar-benar bermanfaat. Oke, kalau kamu suka kalau kamu suka silahkan di like. Kalau ada yang butuh tolong di share. Jangan lupa di subscribe bro. Oke, terima kasih bro.